Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini kami akan mempresentasikan tentang perusahaan Pirma. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Aya Arisma dan teman-teman saya yaitu Akmal, Baru Eka Aljabar, Dede Widya, Eka De Apriliani, Hana Yulianti Pratiwi, Mauludia Harajka Fatimah, Muhammad Irsyad Hojari, dan yang terakhir Neng Deci Maulidia. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian perusahaan Pirma. Yang kedua, ciri-ciri perseroan Pirma. Yang ketiga, kebaikan perusahaan Pirma. Yang keempat, keburukan perusahaan Pirma. Dan yang terakhir, kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian perusahaan Pirma. Pirma adalah badan usaha yang terdiri dari 2 orang atau lebih dalam suatu perjanjian. Setiap anggota yang menjalankan usaha Pirma merupakan wakil dari anggota Pirma yang lain. Apabila ada salah seorang anggota beroperasi dalam bidang usaha Pirma, maka secara tidak langsung anggota tersebut mewakili anggota Pirma secara keseluruhan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri perseroan Pirma. Ciri-ciri perseroan Pirma. 1. Anggota Pirma biasanya sudah saling mengenal dan saling mempercayai. 2. Perjanjian Pirma dan dapat dilakukan di hadapan notaris maupun di bawah tangan. Memakai nama bersama dalam kegiatan usaha. Adanya tanggung jawab resiko kerugian tidak terbatas. Apabila tidak hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma, mudah memperoleh kredit usaha. Pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian. Di dalam perseroan Pirma, semua anggota adalah pemilik yang sekaligus merangkap pengelola yang secara langsung aktif melaksanakan usaha perusahaan. Pirma memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan bentuk organisasi perusahaan yang lain. Menurut Rebin, karakteristik perseroan Pirma ada 5 yaitu 1. Mutual agensi atau bisa disebut saling mewakili. 1. Mutual agensi atau bisa disebut saling mewakili. Setiap anggota dalam menjalankan usaha Pirma merupakan wakil dari anggota Pirma yang lain. Apabila ada salah seorang anggota beroperasi dalam bidang usaha Pirma, maka secara tidak langsung anggota tersebut mewakili anggota Pirma yang lain. Limited life atau umur terbatas. Firma yang didirikan oleh beberapa anggota memiliki umur yang terbatas. Artinya adalah jika ada anggota yang keluar berarti firma tersebut dinyatakan bubar secara hukum. Demikian juga apabila ada anggota baru yang bergabung, firma dinyatakan masih beroperasi atau bubar jika tidak ada perubahan dalam komposisi keanggotaannya. 3. Unlimited liability. Tanggung jawab terhadap kewajiban firma tak terbatas. Maksudnya, tanggung jawab tak terbatas, tanggung jawab atas hutang tidak terbatas pada kekayaan yang dimiliki firma saja, tapi juga sampai harta milik pribadi. Para anggota firma, jika dalam keadaan tertentu, firma memiliki hutang pada kreditur dan firma tersebut tidak mampu membayar karena jumlah kekayaan tidak mencukupi, maka kreditur berhak menagih kepada para anggota firma sampai harta milik pribadi. 4. Ownership of an partnership, bahwa kekayaan setiap anggota yang sudah ditanamkan dalam firma merupakan kekayaan bersama dan tidak dapat dipisahkan secara jelas. Masing-masing anggota adalah sebagai pemilik bersama atas kekayaan firma. Hak anggota terhadap kekayaan firma akan terlibat dalam saldo modal akhir para anggota firma yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: penanaman modal awal, penanaman modal tambahan, pengambilan VIP,
penambahan dari pembagian laba, dan pengurangan dari pembagian rugi. 5. Participating in partnership profit. Laba atau rugi sebagai hasil operasi firma akan dibagikan kepada setiap anggota firma berdasarkan partisipasi para anggota di dalam firma. Jika ada seorang anggota yang aktif menjalankan usaha firma, maka anggota tersebut berhak atas laba yang lebih besar daripada anggota lain meskipun modal yang ditanamkan lebih kecil daripada modal yang ditanam oleh anggota yang tidak aktif, atau dapat ditentukan secara lain atas persetujuan anggota lainnya. Ketentuan mengenai besarnya pembagian laba rugi ini harus dicantumkan secara rinci dan jelas dalam akte pendirian firma tersebut. Kebaikan dalam perseroan firma diantaranya yang pertama, jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya. Yang kedua, lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar yang merupakan gabungan modal yang dimiliki beberapa orang. Yang ketiga, kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota dan semua keputusan diambil bersama-sama, sehingga keputusan-keputusan menjadi lebih baik. Yang keempat, tergabung alasan-alasan rasional. Yang kelima, perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan. Yang kelima, prosedur pendirian relatif mudah. Keburukan dalam perseroan firma. Selain memiliki kebaikan-kebaikan, perseroan firma juga mempunyai keburukan. Adapun keburukan di dalam perseroan firma, diantaranya tanggung jawab pemilik tidak terbatas seluruh utang perusahaan, pemimpin dipegang oleh lebih dari satu orang, ini memungkinkan timbulnya perselisihan di antara para sekutu. Kesalahan seorang firma harus ditanggung bersama. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka perseroan firma pun bubar. Hutang usaha perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa firma merupakan sebuah bentuk badan usaha untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama atas satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas usahanya. Berdasarkan pengertian firma itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri persekutuan firma itu, anggotanya biasanya sudah saling mengenal dan saling percaya, memakai nama bersama untuk membentuk usahanya, tanggung jawab dan resikonya ditanggung bersama. Setiap anggota punya pun hak untuk memimpin bahkan membubarkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.